semuanya, kembali lagi di podcast ACSI with Prof. Ekoji. Bersama saya Inosensia akan menemani teman-teman semua pada hari ini. Nah, saya sudah bersama Prof. Ekoji, kita akan membahas nih apa saja yang akan dibahas di tema ini. Ikutin terus di podcast ACSI. Hai Prof. Apa kabar? Luar Laino? biasa Prof. Prof gimana Prof kabarnya? Luar biasa. Oh, udah lama banget kita gak berjumpa. Betul. Ya Prof ya. Akhirnya ketemu lagi. Akhirnya ketemu lagi. Nah, kita akan bahas apa nih Prof? Ini seru banget nih Prof podcast kali ini. Kita akan membahas tentang apa saja nih yang perlu diperhatikan dalam bekerja di sebuah coworking space. Ya. Nah, dulu kita pernah bicara mengenai cara bekerja secara aman dari rumah. Nah, rumah itu walaupun seperti apapun lemahnya sistem, tapi karena kita yang punya rumah, kita bisa perbaiki. Betul. Nah, coworking space ini kan punya pihak eksternal. Misalnya ada di mall, ada di gedung-gedung tertentu, ada di tempat-tempat publik, di mana dia menyediakan tempat untuk kita sama-sama sharing bekerja. Nah, kalau yang kita kerjakan cuma untuk medsos-medsosan sih aman gitu ya. Tapi kalau kita ingin bekerja dengan data-data rahasia dari coworking space, apa yang harus kita perhatikan? Nomor 1, selalu saya harus pergi ke coworking space yang kredibel. Yang kredibel. Ya. Jadi yang kredibel tuh artinya saya tahu pemiliknya siapa, dan memang bisnis dia adalah bisnis coworking space. Karena kalau bisnis dia bisnis coworking space, dia pasti akan menjaga keamanannya dengan baik. Tapi ada orang yang gini, wah kebetulan saya punya ruang kosong, jadiin coworking space. Kebetulan saya punya internet berlebih, jadiin coworking space. Iseng-iseng gitu ya, kayak hobi, iseng-iseng berhadiah dapat uang. Saya akan hindari ini, karena biasanya dia tidak serius membuat itu, karena memang bisnisnya bukan coworking space. Jadi kenalilah coworking space Anda. Kenalilah coworking Kenali itu space-nya ya. maksudnya tahu siapa pemiliknya. Yang kedua, sebelum memulai menggunakan koneksi dan fasilitasnya, tanya sama dia. Bagaimana keamanan koneksinya, fasilitasnya apa saja yang ada. Yang paling selalu saya tanya apalah, the do and the don't. Jadi apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak. Apa yang tidak boleh ya. Karena coworking space yang baik, dia juga punya standar-standar tertentu mengenai keamanan. Ada cara-cara dan mekanismenya ya ternyata. Begitu ya. Nah, kenapa? Karena sudah menjadi rahasia umum. Banyak juga penjahat-penjahat yang bekerja dari coworking space. Tanpa kita ketahui ya ternyata supaya dia nggak ada. bisa dilacak. Kan dia pindah-pindah kalau coworking space. Dan dia suka ngerjain juga orang-orang yang ada di satu network dengan dia, yang di coworking space itu tadi. Berarti suka ada dimanapun ya, baik itu di yang kita tidak ketahui lah ya Prof ya. Begitu ya. Jadi dalam tanda petik, kalau saya di satu meja sama mereka, saya tetap curiga sama mereka. Hati-hati. Kenapa? Kalau udah di coworking space biasanya kan suka ada minumannya, ada kulkasnya, ada beli makanan. Kadang-kadang kita tinggal tuh komputer kita beli minuman sebentar. Sebentar aja tuh kita tinggal mau ke WC sebentar. Karena merasa bahwa orang lain juga pikirannya kayak kita. Belum tentu, bisa ada orang-orang iseng di situ. Pada saat kita pergi, dia ambil alih komputer kita. Makanya kalau di coworking space, pasanglah yang namanya screen saver. Screen saver, kalau teman-teman. 30 detik gak ada ketikan di gak ada ketikan di tombol, maka dia akan lock sendiri. Oh gitu Prof. Iya. Atau pastikan sistemnya terlock dulu, baru saya ke WC, baru saya beli kue, baru saya beli makanan. Itu kecerobohan-kecerobohan di coworking space. Karena begitu masuk kita merasa semua orang yang kita tidak kenal itu senasib sepenanggungan. Jadinya kita ceroboh. Ketiga, hati-hati kalau sudah di coworking space kan kita keluarin notebook, kita keluarin lampu kita, kita keluarin flash disk kita, taruhnya sembarangan di situ. Biasanya sih begitu, Prof, karena sudah nyaman. Itu hati-hati. Ya, makanya saya kalau hal yang penting ada di coworking space, gak apa-apa saya keluarin uang lebih supaya saya dapat tempat sendiri yang ada di dalam ruangan. Berarti ini ada hubungannya gak sih Prof dengan menikmati wifi gratis ya, ataupun ini adalah salah satu trik
untuk Orang mengambil bijaksana data-data tersebut. mengatakan tidak ada yang gratis di dunia ini. Iya betul, kencing Pasti aja. semua ada Iya. timbal Ke baliknya. toilet aja bayar ya, Prof. Iya, begitu. Jadi kenalilah coworking space Anda. Iya. Kedua, tanyalah apa hal-hal yang boleh dilakukan, apa yang tidak. Dan ketiga, waspadalah terhadap orang-orang di Harus sekitar waspada. Iya. coworking space Coworking itu. space. Oke. Iya. Nah, itu tips and triknya ya berarti ya Prof ya untuk Betul. menjaga keamanan yang ada di coworking space. Nah, Iya. tentunya kita nggak tahu hacker-hacker dari mana saja yang bermunculan ya kan, dengan kita Iya. meninggalkan laptop gitu ya dengan sembarangan, dengan seenaknya aja ya kan. Iya. Ternyata dengan gampangnya dia mengambil data kita Saya sering tanpa lihat tuh diketahui. coworking space isinya berantakan kan. Ada kertas, ada flash disk, Iya, ada iya, apa itu sering ditaruh banget gitu sih, aja. Prof. Heeh. Keluar masuk dia tinggalin komputernya. Iya, Padahal iya. di depannya ada orang lain. Iya, ada Di yang memakai sampingnya laptop ada orang juga, lain yang iya. pakai laptop juga ya kan. Iya, Nah itu hati-hati. iya. Gitu. Itu tujuannya kalau bisa diambil, ambil semua ya Prof ya dengan data-datanya Kenapa ya. hacker-hacker banyak ke coworking space? Udah jelas di dalam coworking space banyak orang kan enak. Iya. Dan dia tahu pasti orang-orang ini bekerja di kantor-kantor semua. Kalau saya dari tempat jauh kan saya nggak tahu orang-orang itu. Iya, betul. Iya. Ada juga yang suka ngajak ngobrol jadinya Iya. lengah. Lebih tepatnya sih orang-orang di kantoran ya, atau karyawan-karyawannya memakai coworking space karena Iya. juga nyaman Prof. Betul. dengan tempat yang Nah nyaman disediakan. makanya perusahaan-perusahaan juga suka mengeluarkan panduan. Ada perusahaan yang melarang kerja dari coworking space. Iya. Ada yang memperbolehkan. Nah memperbolehkan ini ada buku panduannya yang harus diikuti. Gitu. Ada panduan-panduannya yang sudah tertera Iya. dan mekanismenya nih harus dijalankan nih. Iya. Seperti itu ya Prof. Berarti manfaatnya banyak banget ya Prof. Selain jadi ada positifnya, ada negatifnya. Pasti, Iya. pasti. Positifnya itu nyaman ya kan, terlindungi dan juga terjaga juga. Nah, negatifnya itu dengan tanpa kita sadari bisa juga diambil nih data-data kita ya. Nyaman dan aman selalu berbanding terbalik. Iya. Iya. Oke deh Prof. Aduh, seneng banget nih bisa ngobrol sama Prof Eko lagi ya. Iya. Seneng banget tentunya kita bakalan ada di podcast-podcast selanjutnya nih Pasti Prof kita ya. akan bahas hal-hal yang Iya. paling baru termutakhir terkait Betul, dengan keamanan Betul, informasi. yang paling terupdate lah ya Iya. Prof ya tentunya ya. Oke deh, terima kasih Terima Prof kasih, Eko Mbak Ira. ya. Makasih Kita akan banyak. ketemu di podcast selanjutnya pastinya ya. Terima Terima kasih juga kasih. untuk teman-teman, jangan lupa nonton dan juga nih tonton terus podcast ACSI selanjutnya. Dadah. Salam jumpa kembali.